Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, kuliah kita hari ini mengenai ekonomi wisata Bali, lebih kepada substansi bagaimana kita melihat potensi wisata Bali di Indonesia dan keterhubungannya dengan aspek-aspek yang lain. Anda bisa lihat catatan penting terhadap ini, bagaimana pariwisata itu sesungguhnya sebagai sebuah sektor yang multisektoral. Jadi tidak hanya menyangkut soal ekonomi, tetapi berbagai aspek yang lain turut berpengaruh, bahkan sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan dari sebuah pariwisata. Katakanlah misalnya aspek sosial punya hubungan yang sangat penting, budaya, lingkungan, politik, keamanan dan sebagainya. Bahkan malah apa yang kita alami hari ini mengenai pandemik virus corona juga menjadi suatu hal yang malah berpengaruh terhadap pariwisata. Negara-negara di dunia tidak hanya mengeluarkan travel warning, jadi peringatan terhadap perjalanan, tetapi bahkan malah menutup, melarang orang berpergian, bahkan menutup untuk orang didatangi karena pandemi ini tadi. Jadi itulah tadi dari katakan bahwa bagaimana pariwisata itu sebagai sebuah sistem yang di dalamnya saling ada keterhubungan antara berbagai aspek yang dapat menentukan berhasil tidaknya pariwisata ini sebagai aspek yang mendorong perekonomian satu bangsa. Nah, kita lihat misalnya potensi dan permasalahan yang ada di Indonesia. Bagaimana sesungguhnya potensi dan permasalahan pariwisata yang ada di Indonesia. Jadi saya istilahkan ada tiga paradoks besar di Indonesia mengenai wisata bahari. Nah, itu pertama kaya tetapi miskin. Artinya kita punya potensi yang besar terhadap itu, ya, tetapi kita tidak mampu memanfaatkan dengan baik. Jadi kalau kita misalnya melihat wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kita punya potensi di dalam mendorong hal itu menjadi destinasi wisata dalam konteks wisata bahari. Tetapi realitasnya kalau kita ke sana, jalan-jalan ke sana, ya ada representasi kemiskinan, kumuh, kotor dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itulah yang sesungguhnya harus mendapat perhatian serius di dalam mengelola wisata Bali. Yang kedua adalah paradoksnya kita besar tetapi kecil. Iya, kita punya 5,8 juta luas laut, kita punya 17.000 sekian pulau, kita punya panjang garis pantai 19.000 sekian, bahkan nomor 2 di dunia, tapi kita tidak mampu memanfaatkan itu dengan optimal, sehingga kita punya potensi besar tetapi pemanfaatan hanya terbatas untuk daerah-daerah tertentu saja. Katakanlah misalnya kalau kita tanya orang survei mau kemana berwisata di Indonesia dalam konteks sudah Bali, ya paling tidak dia menyebut Bali, menyebut Nusa Tenggara, tidak, ya hanya terbatas dipersepsikan baik oleh para wisata, padahal kita punya potensi yang saya katakan tadi besar. Yang ketiga paradoksnya kita indah tetapi jelek. Iya, dari 5,8 juta luas laut tentu saja kita memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa. Tapi faktanya justru tadi anomali yang saya katakan tadi itu paradoks. Ada 70% sekian terumbu karang kita sudah rusak. Mangrove pun demikian, banyak dikonversi menjadi lahan-lahan yang tidak tidak mendorong fungsi mangrove itu sebagaimana mestinya. Hal-hal seperti inilah yang butuh sebenarnya upaya dari berbagai pihak. Jadi pemerintah, swasta maupun masyarakat harus bersatu di dalam mendorong wisata bahari ini menjadi potensi ekonomi yang baik. Nah, ini skematiknya memperlihatkan bahwa kalau ini semua dikelola dengan baik, tentu saja itu bisa mendapatkan keuntungan ekonomi. Jadi kembali lagi tadi penjelasan dari awal bahwa memang ada upaya, harus ada upaya bersama-sama.
dari berbagai aspek agar pariwisata bahari ini bisa betul-betul optimal termampatkan. Jadi ilustrasi ini menarik sekali sesungguhnya di dalam konteks bagaimana pariwisata bahari itu dikelola dengan baik. Baik, ya ini foto di slide ini juga memperlihatkan sebagai sebuah contoh bagaimana pengelola wisata bahari itu pengambil kebijakan di dalam konteks wisata bahari itu betul-betul memahami persoalan dengan baik. Contoh misalnya di Pantai Bulukumba ini kan, ini Pantai Bira Bulukumba, saya ambil gambarnya, fotonya. Di Bira Bulukumba itu yang dijual sesungguhnya adalah pantai pasir putihnya. Pasir putihnya ini bahkan mengalahkan kalau kita mau perbandingkan Pantai Kute di Bali itu, Bira itu lebih indah pasir putihnya dibanding. Tetapi kalau kita lihat dalam sisi penataan dan sebagainya, ya jauh sekali perbandingannya antara Bira dan Kute Bali. Contoh lihat misalnya orang-orang berjualan ini apa namanya, tempat-tempat berjualan justru malah mempersempit public space yang wisatawan mau datang mengunjungi Bira, menikmati pasir putih, malah ekonomi space yang lebih didorong, yang kita lupa bahwa yang orang datang karena pasir putihnya. Bukan orang datang karena ini menikmati ini jajanan-jajanan, bukan. Ini hanya multiplier ekonomi yang lain, multiplier efek yang lain. Tetapi utamanya ada. Nah, ini yang kita tidak manfaatkan dengan baik. Sehingga besok-besok ini kalau semakin berkembang ini, pasir putih yang bisa dinikmati oleh wisata itu hanya terbatas sekali, dan itulah yang mendorong para wisatawan tidak lagi banyak mau berkunjung ke satu wilayah. Nah, banyak contoh-contoh lain seperti itu ya, yang memang membutuhkan perhatian serius. Jadi ada diharapkan para pengambil kebijakan dalam pengelolaan itu betul-betul mengenal apa yang harus menjadi jualan. Tentu saja didukung oleh aspek-aspek lain tadi, ada aspek sosialnya, aspek politiknya, aspek budayanya, kultural, religiusitasnya, dan sebagainya. Kira-kira seperti itu penjelasannya. Nah, ini tadi yang saya sempat singgung mengenai Pantai Kuta Bali. Ini kalau kita perbandingan tadi pasirnya, saya katakan dari awal, lebih bagus Bira dibanding. Tetapi dari sisi penataan dan sebagainya, dari sisi lingkungan yang kondusif, orang lebih senang untuk berwisata di Bali dibanding di Bira. Baik, saudara-saudara sekalian. Nah, ini Miami Beach di Amerika juga seperti ini. Bagaimana betul-betul potensi yang dijual di dalam pariwisata itu menjadi pertimbangan yang sangat serius. Nah, kalau kita lihat tren pariwisata dunia sekarang, memang tren pariwisata dunia menjadikan wisata menjadi sebuah industri. Jadi ada 10% dari PDB yang dihasilkan oleh pariwisata. Kemudian ada tenaga kerja yang banyak diserap oleh industri pariwisata, karena multiplier efek ekonominya tadi menyebabkan pariwisata menjadi ruang untuk penyerapan tenaga kerja dalam suatu bangsa. Oleh karena itu dikatakan sebagai bahwa pariwisata menjadi sesuatu yang penting di dalam perkembangan satu negara. Anda bisa lihat pemasukan devisa utama bagi negara itu ada 2/3 pemasukan devisanya bagi negara-negara berkembang di dunia. Pariwisata dan minyak bumi merupakan dua pemasukan devisa utama di 40 negara termiskin. Jadi begitu pentingnya pariwisata sebenarnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Sehingga pertumbuhan diprediksi untuk 2020 bahwa akan muncul kelas menengah baru melakukan perjalanan wisata 2 kali lebih banyak dibanding 20 tahun yang lalu. Cina misalnya, sebelum terjadi ini bencana pandemik virus corona, Cina diperkirakan akan menjadi destinasi inbound dan outbound terbesar di dunia. Nah, seperti itu kira-kira
eh, gambaran bagaimana wisata suatu negara bisa didorong, dikelola dengan baik agar supaya memang optimalisasi dalam peningkatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi bisa tercapai. Nah, kita bisa lihat ini data-data global outlook to 2020. Jadi menurut untuk sebuah organisasi pariwisata dunia bahwa pada akhir 2020 jumlah wisatawan dunia akan mencapai 1,6 miliar. Jadi dari 1,6 miliar wisatawan dunia itu 717 juta berkunjung ke Eropa, 39,7 juta berkunjung ke Asia Timur dan Pasifik, 282 juta berkunjung ke Amerika dan diikuti oleh Afrika, Asia Tengah dan Asia Selatan. Kira-kira begitulah gambaran tren pariwisata. Baik, saudara-saudara sekalian, serasa untuk hari ini cukup. Materinya nanti saya akan lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan ini akan menjadi gambaran dasar yang Anda bisa search sendiri, melengkapi data-data atau materi pariwisata atau wisata bahari dari berbagai sumber. Terima kasih, insya Allah kita akan ketemu lagi minggu depan dengan melanjutkan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.